teman-teman Go Student, apa kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Hari ini aku senang banget dikasih kesempatan buat sharing di Go Student Online Sharing yang diadain setiap hari Sabtu pukul 3 sore. Dan kita juga ada di YouTube-nya guys, di YouTube Go Bogor, dan linknya ada di bawah ini. Nah, hari ini guys, aku mau bagiin sharing tentang promosi. Promosi. Inilah zaman promosi. Setiap kali kita buka mata kita guys, kita lihat promosi. Saat kita ngelakuin perjalanan ke gereja, ke sekolah, ke rumah teman kita, ke mall gitu. Entah berapa ratus promosi yang berseliweran di sepanjang jalan. Saat kita buka handphone kita buka layar handphone kita, pasti kita buka media sosial kita, entah itu Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Pasti banyak banget teman-teman kita yang promosiin keahliannya, promosiin bakatnya gitu, jualan sana sini produknya mereka promosiin ya. Nah, itu tuh tiba-tiba muncul di layar handphone kita sehingga kita bisa lihat promosi-promosi yang mereka beriin, yang mereka kasih ke sama kita gitu. Bahkan saat kita mengakses, saat kita nonton film, kita nonton bioskop, kita nonton televisi, saat kita dengerin radio pun, kita masih bisa dengar, kita masih bisa melihat, dan kita masih bisa mendengar promosi di sela-selanya guys. Nah, di tempat manapun juga tetap ada yang namanya promosi, entah itu di taman, dimanapun, pasti banyak banget yang namanya promosi. Bahkan di pinggiran jalan, di pohon-pohon selalu ada ditempel kertas-kertas promosi guys. Nah, dunia ini tuh dipenuhi dengan promosi guys. Pertanyaannya, apakah semua yang gencar melakukan promosi bisa dipastikan akan berhasil? Belum tentu. Kemungkinan dikenal iya, tapi belum tentu bisa jadi jaminan pasti kita berhasil. Karena keberhasilan itu nggak ditentukan oleh promosi, tapi keberhasilan itu ditentukan oleh kualitas guys, kualitas yang akan mempromosikan dirinya sendiri. Nah, contohnya hal simple, aku punya pulpen, aku beli pulpen itu dari teman aku tuh promosiin pulpennya ke aku, dan sampai aku tertarik buat beliin pulpen dia. Saat aku pakai, pulpennya enak banget buat dipakai, nyaman banget, enteng, gak berat gitu, dan gak bikin sakit tangan, gak bikin pegel tangan, mau nulis banyak apapun gak bikin pegel gitu. Aku bakal promosiin pulpennya dia ke teman-teman aku gitu. Jadi karena kualitas pulpen dia tuh lebih oke daripada yang lain. Nah, seperti itu guys. Jadi kualitas itu menentukan keberhasilan, bukan promosi yang bakal nentuin keberhasilan guys. Karena di dalam Tuhan, di kehidupan kita juga kita seperti itu guys. Ketika kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita nggak perlu mempromosikan diri kita sendiri. Percaya kalau orang lain yang akan melakukannya itu bagi kita. Sebab itu ketika tidak ada orang yang mempromosikan kita, harusnya hal yang terutama yang kita lakuin itu bukan mempromosikan diri kita sendiri guys, melainkan bagaimana kita melakukan yang terbaik buat diri kita, supaya diri kita itu berkualitas, diri kita itu punya kualitas yang tinggi, diri kita itu juga berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia aja diri kita berkualitas, tapi di hadapan Tuhan juga diri kita harus tetap berkualitas guys. Nah, dalam Tuhan kita harus percaya bahwa promosi itu sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Percaya kalau kita melakukan yang terbaik, maka promosi Tuhan itu akan tiba pada waktunya, akan tepat pada waktunya. Nah, di sini aku mau bagiin tentang dua hal. Kita harus belajar dari tokoh Alkitab. Di sini aku mau kasih dua contoh aja. Kita harus belajar dari tokoh Alkitab. Yang pertama, tokoh Alkitab ini dipromosikan sama Tuhan untuk menjadi yang tokoh Alkitab ini dipromosiin Tuhan karena mereka berkualitas dan mereka takut akan Tuhan. Mereka nggak mempromosikan dirinya sendiri. Yang pertama, kita belajar dari Daud guys.
Daud yang setia dengan dombanya yang 23 ekor. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 28. Aku bacain. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 23 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Nah, guys, di sini Daud, kalau misalnya kalian baca di ayat yang 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 39 itu kisahnya tentang Daud yang tiba di medan pertempuran, yang tiba-tiba datang ke medan pertempuran. Dan kalau misalnya kalian baca perikop selanjutnya, Daud itu mengalahkan seorang Goliat gitu. Goliat yang tadinya memandang remeh Daud, karena Daud itu masih kecil, guys. Daud itu masih kecil, mukanya tuh masih merah-merah, kayak bayi gitu. Mukanya masih merah-merah kayak bayi gitu, guys. Lucu banget. Dan Daud itu dipandang remeh sama seorang Goliat, dan Daud juga dipandang remeh sama kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya mikir kalau misalnya Daud melawan si Goliat ini, ya Daud bakalan kalah. Karena apa? Karena si Goliat ini udah dilatih perang sejak dia masih kecil gitu. Sedangkan Daud cuman seorang gembala domba yang 23 ekor itu gitu. Tapi Daud itu bisa mengalahkan seekor singa beruang yang mengganggu domba-dombanya. Kalau kalian baca di ayat 1 Samuel 17 ayat 34, aku bacain. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menekan domba dari kawanannya," di ayat 35, ayat 35, "maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Nah, Daud gak peduli mau si Goliat itu belajar kayak tentara dari kecil, belajar menyerang dari kecil, belajar pertempuran dari kecil. Dia nggak peduli karena dia bisa menjaga domba-dombanya gitu. Dia bisa menjaga domba-dombanya dari hal-hal berbahaya, dan dia juga yakin dia bisa mengalahkan si Goliat itu dengan cuma menggunakan ketapel dan batu dari sungai, guys. Dan akhirnya si Goliat itu kalah sama Daud. Karena si Goliat itu menganggap remeh si Daud. Dan yang kedua, kita harus belajar dari tokoh Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun. Kita baca di ayatnya Kejadian 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kemudian kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Nah, si Yusuf yang kedua, tokoh yang kedua itu Yusuf, guys. Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun. Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun. Tuhan ini mempromosikan Yusuf sebagai pangeran di Mesir, guys. Nah, kenapa sih awal mulanya gitu? Awal mulanya itu karena pertama si Yusuf ini dia tuh dapat fitnah dari istri Potifar, majikannya sendiri, menjadi penyebab si Yusuf ini masuk ke dalam penjara. Dia dijebloskan ke dalam tahanan. Terus namun akhirnya, tapi Tuhan itu tahu kalau misalnya si Yusuf ini gak bersalah. Jadi Tuhan itu mengangkat kehidupan Yusuf secara ajaib. Setelah Yusuf mengartikan mimpi dari seorang Firaun, Yusuf bisa dikatakan bahwa
kehidupan Yusuf itu mengalami pembalikan keadaan, guys. Dari seorang tahanan, dia bisa menjadi pangeran di Mesir. Bayangin, dari from visioner to prince. Dan siapa yang nyangka dari seorang tahanan bisa jadi seorang pangeran di Mesir gitu. Itu benar-benar ajaib banget. Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf itu secara ajaib. Bahkan Tuhan mempromosikan Yusuf yang berperan penting dalam promosi Yusuf itu Allah yang Yusuf sembah dengan kesungguhan hatinya, yaitu Tuhan Yesus, guys. Nah, di sini aku mau kalian belajar sama-sama dari kedua tokoh ini. Kedua tokoh ini kita belajar dari Daud sama Yusuf, yang mereka sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh setia sama Tuhan. So, aku mau kalian tetap jaga iman kalian tetap jaga api kalian tetap mengikuti jalannya Tuhan, kalian tetap rendahkan hati kalian, rendahkan diri kalian. Aku mau kalian tetap mengikuti Tuhan secara luar biasa lagi. Aku mau kalian tetap mempunyai hidup kalian. Kalau misalnya kalian belum berkualitas di hadapan Tuhan, di hadapan teman kalian, di hadapan mama papa kalian harus menunjukkan kualitas kalian. Dengan cara apa? Dengan cara kalian introspeksi diri. Mulai sekarang kalian harus introspeksi diri, apa yang kurang dari diri kalian, apa yang salah dari diri kalian harus introspeksi diri. Kalian harus berkualitas di hadapan orang-orang, bahkan di hadapan Tuhan juga kalian harus berkualitas. Karena balik lagi tadi aku bilang, promosi itu mengikuti kualitas. Karena itu lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Yang pertama bukan mempromosikan diri kita sendiri, melainkan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye-bye.